Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Ramadan dan rekan saya Chef Hanif Insan Asidik dan Abdul Hakim akan menjelaskan tentang metode Ziegler-Nichols tentang metode osilasi. Pada metode osilasi ini terdapat pengendali PID. Pengendali PID adalah sistem pengendali gabungan antara pengendali proporsional, integral, dan turunan dalam waktu kontinu. Sinyal keluaran pengendali PID dirumuskan sebagai berikut dengan ketentuan U dalam kurung T sebagai sinyal keluaran pengendali PID, Kp sebagai konstanta proporsionalnya, Ti sebagai waktu integral, Td sebagai waktu turunan, Ki sebagai konstanta integral, Kd sebagai konstanta turunan, E dalam kurung T sebagai sinyal kesalahan. Jadi, fungsi alih pengendali PID dalam domain S dapat dinyatakan sebagai berikut, yang bisa lihat dari gambar di bawah ini. Dan untuk diagram blok pengendali PID juga dapat dilihat dari gambar di bawah ini sebagai berikut. Dan untuk penalaan PID, penalaan ini bertujuan untuk mendapatkan kinerja sistem sesuai spesifikasi perancangan. Penalaan parameter kontrol PID selalu didasari atas tinjauan terhadap karakteristik yang diatur sebuah plan. Karena penyusunan model matematik plan tidak mudah, maka dikembangkan suatu metode eksperimental yang didasarkan pada reaksi plan yang dikenai suatu perubahan. Dengan menggunakan metode itu, model matematik perilaku plan tidak diperlukan lagi karena dengan menggunakan data yang berupa kurva keluaran penalaan kontrol PID telah dilakukan dua metode pendekatan eksperimen adalah Ziegler-Nichols dan metode quarter decay. Dan untuk penjelasan lebih jelasnya tentang metode Ziegler-Nichols dan metode osilasi akan dijelaskan oleh rekan saya Abdul Hakim. Ya, baik, di sini saya Abdul Hakim akan melanjutkan penjelasan daripada Saudara Ilham. Nah, untuk metode Ziegler ini, seperti tadi dikatakan oleh Ilham pada penalaan PID, itu dalam metode Ziegler-Nichols ini, eksperimennya itu didasarkan pada reaksi plan. Nah, dalam metode Ziegler ini ada dua metode. Yang pertama ada osilasi dan yang kedua ada kurva. Nah, kedua metode ini ditujukan menghasilkan respon sistem dengan lonjakan maksimum sebesar 25%. Nah, untuk metode osilasi itu didasarkan pada reaksi sistem untaian tertutup. Plan disusun serial dengan kontrol PID. Nah, jika ada yang masih bingung tentang PID itu, untuk P-nya itu proporsional, kontrol proporsional, untuk I-nya kontrol integral, dan untuk D-nya itu kontrol derivatif atau turunan, seperti yang tadi dijelaskan oleh Saudara Ilham pada rumusnya. Nah, untuk metode osilasi ini, pengendali pada metodenya itu menggunakan proporsional atau yang KP, controller proporsional. Nah, pada metode osilasi itu parameter proporsional dinaikkan bertahap mulai dari 0 sampai mencapai harga yang mengakibatkan reaksi sistem berosilasi, atau bisa juga sampai titik kritis dari proporsional. Nah, reaksi sistem harus berosilasi dengan magnitud tetap, atau bisa disebut juga dengan sustained oscillation. Nah, untuk rangkaian juga bisa dilihat pada gambar di bawah. Untuk nilai penguatan proporsional pada saat sistem mencapai kondisi sustained oscillation tadi, nah itu disebut dengan ultimate gain KU. Nah, untuk gambar daripada periode tersebut juga bisa dilihat dari gambar di bawah seperti berikut. Nah, pada penalaan parameter PID yang berdasarkan kedua konstanta hasil eksperimen, Ziegler sama Nichols itu menyertakan
menyarankan penyetelan nilainya itu seperti pada tabel berikut. Seperti itu. Next. Nah, untuk metode osilasi Ziegler-Nichols itu penalaan PID yang dapat dilakukan secara otomatis tanpa memodelkan sistem. Pada metode ini berlangsung 2 tahap. Awalnya aplikasinya, yaitu tahap penalaan untuk menentukan parameter kontrol, dan tahap pengontrolan dengan menerapkan parameter-parameter tersebut. Kedua tahap tersebut diterapkan dalam sebuah modul menggunakan microcontroller Atmega atau AT89S52. Nah, untuk penerapan secara hardware atau perangkat kerasnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya Capani. Baik, di sini saya Capani Wisanajidik akan menjelaskan perangkat kerasnya, yaitu microcontroller seri AT89S52. Untuk microcontroller ini yaitu mengkonsumsi daya rendah dengan CMOS 8 bit dan memori flash internal sebesar 8 KB. Perangkat keras ini kompatibel dengan pin, output, dan instruksi standar industri 80351. Flash internal memungkinkan memori program diprogram ulang dalam sistem rangkaian atau dengan memori pemrogram non-volatile konvensional. Microcontroller seri AT89S52 ini memiliki sejumlah keistimewaan. Salah satunya yaitu kompatibel dengan produk seri MCS51, memori flash internal sebesar 8 KB, beroperasi dalam jangkauan 4 sampai 5,5 volt, operasi statis pada jangkauan frekuensi 0 MHz sampai 33 MHz, proteksi memori program sebanyak 3 tingkat. Lalu RAM internalnya sebesar 256 kali 8 bit, 32 buah input output yang dapat diprogram, 3 buah timer atau counter 16 bit, 8 sumber interupsi, saluran serial UART atau Universal Asynchronous Receiver atau transmitter. Lalu mode istirahat saat tidak menjalankan interupsi atau low power idle, dan penurunan konsumsi daya atau power down. Lalu sebuah interupsi yang mengembalikan kondisi dari mode power down, fasilitas watchdog, timer, dan sepasang data pointer. Baik, ini untuk perangkat kerasnya seri microcontroller AT89S52. Seperti ini untuk pin-pinnya. Jadi pin VCC itu pin VCC ini berguna sebagai sumber tegangan. Lalu ada pin GND atau ground. Pin ground ini berguna sebagai penahanan. Lalu ada port 0 sampai port 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu merupakan port masukan dan keluaran 2 arah dengan 8 bit. Lalu ada tombol atau pin reset. Pin reset merupakan tombol reset sinyal yang berlogika 1. Ada pin ini selama 2 siklus mesin saat osilator bekerja membuat perangkat reset. Lalu ada pin XPAL1 merupakan masukan untuk penguat membalik osilator dan masukan bagi rangkaian operasi detak. Lalu ada pin XPAL2 yaitu keluaran penguat membalik osilator. Lalu ada pin VCP adalah pin untuk mengaktifkan eksternal. Lalu ada pin Passion atau program store enable adalah sinyal dari program eksternal. Lalu yang terakhir ada pin ALE atau probe yang berguna sebagai pulsa keluaran untuk mengunci alamat byte rendah selama mengakses memori eksternal. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh perancangan perangkat keras dengan model
mikrokontroler ini, yaitu mikrokontroler AP89F52. Jadi mikrokontroler ini digunakan sebagai pengolah data untuk menghasilkan sinyal kendali dan selama penalaan pengendali PID. Mikrokontroler ini juga dihubungkan dengan komputer untuk komunikasi serial. Komputer digunakan sebagai pemantau sinyal keluaran LAN untuk keperluan analisa. Mikrokontroler juga dihubungkan dengan LCD dan 3 tombol. LCD digunakan sebagai pemantau proses dalam mikrokontroler, dan ketiga tombol yang terhubung ke mikrokontroler berfungsi dalam penalaan dan pengendalian PID. Baik, sebagai contoh, ini adalah rangkaian minimalnya untuk mikrokontroler seri AP89F52 sebagai berikut. Jadi pada perancangan sistem pengaturan ini, port 0 sebagai port membaca dari data ADC 0804, port 1 sebagai fungsi pengiriman data ke DAC 0808, dan port 2 sebagai port pengiriman data ke LCD. Lalu port 3 digunakan untuk beberapa keperluan, yaitu untuk komunikasi serial. Untuk komunikasi serial ini digunakan pada port 3.0 dan port 3.1. Dan pengendali perintah ke LCD digunakan pada port 3.6 dan port 3.7, dan tombol pengaturan pin 3.3 dan pin 3.4 serta pin 3.5. Lalu di sini menunjukkan 4 buah tombol yang dihubungkan dengan mikrokontroler. Sebuah tombol untuk reset mikrokontroler. Juga tombol lainnya yaitu untuk melakukan pengaturan selama modul dijalankan. Sekian dari saya dan teman saya Abdul Hakim Ilham Ramadan, dan saya sendiri Jafar Bencana Sidik. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian pembahasan di video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.